Baik, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, Shalom, selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu? Harapan kami Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat, luar biasa di dalam Tuhan, dan ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik, pada malam hari ini kita akan mulai ibadah kita, ibadah FA. Mari bersama-sama kita boleh menikmati FA kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Pertemuan kami dalam ibadah FA kami melalui live streaming ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bagi kami. Kami percaya Tuhan akan membukakan setiap rahasia-rahasia firman Tuhan bagi kami. Dan kami belum menikmati setiap hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Mari Tuhan urapi setiap kami. Baik yang kami ada di tempat ini, baik saudara-saudara kami, keluarga demi keluarga Tuhan yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya urapan-Mu mengalir bagi kami Tuhan. Mari Tuhan, limpahkan segala kasih-Mu bagi kami. Agar malam hari ini Tuhan kami boleh bertemu muka dengan Tuhan. Dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirlah pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhir. Kami persembahkan Tuhan ibadah FA kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini, katakan Tuhan kami rindu kepadamu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kami nantikan. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Amin. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam
hati kami rindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Mengalirlah bagi kami Tuhan. Haleluya. Hirala basi kirala basani. Hirala barala 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 basani. Hirala barala 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 hirala basani. Haleluya. Pada malam hari ini Tuhan, ini kami umat-Mu, baik yang ada dalam rumah-rumah, baik yang menyaksikan kami melalui live streaming ya Tuhan, lewat pujian kami pada malam hari ini Tuhan. Semua telinga yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Semua kami Tuhan ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ada dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Urapi kami Tuhan, kami merindukan pelataran-Mu Bapa, kami merindukan urapan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hirala basiki ketika takara basa. Hirala barala 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 basani. Hirala basiki hirala barala 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 barala. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu, Allah yang hidup, Allah yang mulia. Haleluya. Hira apa sikiri ketika takara la barala 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 barala. Hira lama sikira la barala 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 barala. Hira lama sikira la barala 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 barala. Hira lama sana hira lama sikiri ketika 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 pa 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 pa. Hira lama pa 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 pa. Hira lama pa 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 pa. Hira lama sikira lama pa 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 pa. Yesus, Yesus Tuhan. Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak
Bapa, kami bersyukur Tuhan. Hosana bagimu ya Allah kami. Terima kasih untuk kehidupan kami. Terima kasih untuk selama ini Tuhan menyertai setiap langkah-langkah kami. Dan malam ini kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kaya kami, tapi semata-mata karena Engkau Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, keluarga besar kami. Dan jika malam hari ini kami akan mendengarkan isi hati Tuhan, sharing bahan FA kami malam hari ini, Tuhan Yesus, urapi semua kami. Urapi hamba-Mu dengan kata-kata yang sederhana dapat menyampaikan kepada setiap umat-Mu agar dapat dimengerti Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Baik, shalom. Puji nama Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang beribadah di rumah-rumah, kembali dengan sukacita, sekali lagi saya menyapa kita semua yang berada di rumah-rumah. Shalom. Ya, sudah setahun pandemi ini berjalan Bapak Ibu. COVID-19 kurang lebih sudah setahun berjalan, dan ini menjadi pandemi yang berbahaya dalam kehidupan bukan saja orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Nah, dilema ini adalah dilema terbesar dalam sejarah penyakit menular ya, yang pernah ada di muka bumi mungkin. Nah, tetapi Bapak Ibu, belakangan ada pandemi kedua yang menurut catatan saya, yang saya pelajari, tidak kalah berbahayanya dengan COVID-19. Jadi pandemi ini juga sangat berbahaya Bapak Ibu ya. Saya mau mengawali renungan kita malam hari ini harus kita hati-hati ya, pandemi yang satu ini. Namanya sharing firman Tuhan malam hari ini, pandemi kemalasan ya, di mana kita percaya ya, dan kita telah menerapkan protokol-protokol kesehatan yang berkata bahwa segala sesuatu, segala aktivitas yang kita lakukan di rumah saja. Bapak Ibu, saudaraku, ini berakibat sangat besar ya, berdampak sangat besar bagi kehidupan setiap orang di setiap belahan bumi. Kenapa? Karena kita melakukan segala aktivitas dari rumah. Nah, sedangkan aktivitas dari rumah ini bisa kita lakukan tidak dengan sepenuh hati. Ya, walaupun bekerja dikatakan bisa dari rumah, sekolah atau belajar bisa dari rumah, tetapi Bapak Ibu, ini tidak sama dengan kita sekolah atau bekerja onsite ya, di tempat seperti biasanya sebelum COVID ini ada. Nah, apa yang terjadi? Akibat bekerja dan belajar dari rumah, melakukan segala sesuatu dari rumah, ada sisi malas yang timbul dalam setiap perasaan orang-orang percaya. Saya katakan dulu orang-orang percaya Bapak Ibu. Nah, menarik, perasaan ini Bapak Ibu yang saya kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, perasaan malas, itu adalah artinya suatu keadaan atau perasaan yang tidak mau bekerja. Jadi kita singkat, malas itu adalah tidak mau bekerja. Perasaan ini timbul dari dalam hati, kemudian ke pikiran, sehingga membuat orang tersebut bermalas-malasan. Nah, apa yang menyebabkan orang menjadi malas? Yang menyebabkan orang menjadi malas adalah kurangnya motivasi untuk melakukan sesuatu dikarenakan banyak hal. Saya ulangi, apa yang menyebabkan belakangan ini orang yang beraktivitas dari rumah menjadi malas? Karena kurang motivasi,
Karena kita dari rumah, segala sesuatu dari rumah. Ya, jadi motivasinya kurang. Ada sesuatu yang hilang. Ini yang mengakibatkan rasa malas pada diri setiap orang. Dan perlu kita ketahui, Bapak Ibu, ini sudah menjadi semacam pandemi, sudah menjadi wabah. Akibatnya, Bapak Ibu, nanti akan kita bahas dalam renungan ini. Nah, orang malas itu memiliki ciri-ciri, Bapak Ibu. Apa ciri-ciri orang malas? Yang pertama dikatakan orang malas itu adalah tidak peduli. Orang malas itu adalah orang yang tidak peduli. Kita buka ayatnya dalam Amsal 12 ayatnya yang ke-27. Amsal yang ke-12 ayatnya yang ke-27 bisa ditampilkan. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Jadi seringkali orang malas itu berleha-leha, tidak memikirkan bagaimana dia makan, tidak memikirkan kehidupan selanjutnya, dia hanya berlenje-lenje, berleha-leha Bapak Ibu, tidak peduli dengan apa yang terjadi pada dirinya di kemudian hari, di kemudian waktu. Ini ciri-ciri pertama orang malas. Dan nanti banyak kitab Amsal mencatat, menegaskan perihal orang malas ini. Nah, yang kedua, apa ciri-ciri pemalas atau orang malas? Yang kedua dikatakan banyak alasan. Amsal 26 ayatnya yang ke-13. Kita buka Bapak Ibu, kita banyak memakai ayat di waktu yang singkat ini. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Ya. Jadi ciri-ciri orang malas yang kedua itu orang yang suka sekali beralasan demi dia tidak melakukan apa yang sepatutnya dia kerjakan. Ini kan sudah malam, ini kan begini, ini kan begitu. Terlalu banyak alasan. Nah, hati-hati bagi setiap kita kalau belakangan ini ketika kita beraktivitas dari rumah, Bapak Ibu, kita selalu ada saja alasan. Ya, apalagi untuk anak-anak muda. Ya, kalau sudah apa bahasanya istilahnya mager, malas gerak, ya akibat main Mobile Legends mungkin, PUBG mungkin, mager Bapak Ibu, ya anak-anak kita selalu ada saja alasannya. Ini dia. Kemudian ciri-ciri yang ketiga cepat saja, ini orang malas itu suka tidur, ini ciri-cirinya. Amsal 26 ayatnya ke-14, mari kita buka Amsalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-14. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya tetapi, maksud saya Yesaya 56 ayatnya yang ke-10. Yesaya yang ke-56 ayatnya yang ke-10. Ini ciri-ciri orang malas, suka tidur, berlenje-lenje, berleha-leha. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta, mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyala. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja, tidur-tiduran. Ya, banyak anak-anak sekolah sekarang karena belajar dari rumah, belajarnya sambil tidur-tiduran. Akibatnya tidur betulan. Ya, nah itu dia ciri-ciri orang malas yang ketiga, suka tidur-tiduran. Kemudian Bapak Ibu, ciri orang malas yang keempat, ya, suka menunda-nunda. Jadi ada orang malas Bapak Ibu yang saya pelajari di sini, suka menunda-nunda pekerjaannya. Dia setelah memulai pekerjaannya, tetapi di tengah jalan ditunda-tunda, tidak dituntaskan. Begitu. Jadi memulai sesuatu tanpa menyelesaikannya. Dan seringkali kata-kata seperti ini muncul untuk ciri-ciri orang malas yang keempat ini Bapak Ibu. Sebentar. Kata sebentar ini sering kali muncul. Ya, di rumah kita apabila kita memerintahkan anak-anak kita
Selalu jawabannya, iya sebentar Mak, iya sebentar Pak. Dilanjutkan dengan kata nanti. Ya nanti bisa, gampang lah itu. Nah ini adalah tipe pemalas dengan ciri-ciri yang keempat Bapak Ibu. Kemudian orang malas memiliki ganjaran, ada akibatnya. Jadi untuk kita, ya, mari kita cermati renungan kita malam hari ini. Yang pertama akibatnya Bapak Ibu dikatakan di sana timbul kebodohan. Ya, perlu kita catat bersama, orang malas belum tentu bodoh, tetapi pemalas cenderung bodoh. Saya ulangi, orang malas belum tentu bodoh, tetapi pemalas cenderung bodoh, Bapak Ibu. Kita buka Amsal yang ke-26 ayatnya yang ke-14. Amsalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-14 dikatakan di sana, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Tetap di tempat, stagnan, tidak melakukan apa-apa, kebodohan. Ya, orang mungkin sudah terbang ke langit sana, dia masih di situ-situ aja. Nah ini ciri-ciri pemalas, akibat pemalas. Ini dia Bapak Ibu. Nah, saudaraku, saya harap kita semua terhindar dari hal-hal kebodohan. Amin. Ya. Kemudian apa akibat pemalas selanjutnya? Dikatakan kekurangan dan kemiskinan. Amsal 24 ayatnya yang ke-34. Kita buka ayatnya. Amsal yang ke-24 ayat yang ke-34 dikatakan di sana, Amsal 24 ayat yang ke-34, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Gencar datangnya kemiskinan itu. Ya. Bersama-sama datangnya kekurangan itu Bapak Ibu, ya. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, tiba-tiba cepat datangnya kemiskinan. Ini akibatnya kalau kita malas. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata, ya. Mematikan Bapak Ibu. Dan bukan saja itu, di dunia medis juga dikatakan akibat malas, ya. Nah, Bapak Ibu puji nama Tuhan, kita orang percaya sampai detik ini mungkin belum ada yang terpapar COVID-19. Tetapi waspada, ada penyakit-penyakit lain yang lebih serius yang datang akibat dari kemalasan. Ya, akibat malas gerak, apalagi yang sudah berumur di atas 40-50 tahun. Ada hipertensi, ada kolesterol, ya, ada asam urat, macam-macam. Dan ini sama bahayanya dengan penyakit COVID-19. Ya. Kemiskinan dan kekurangan. Kemudian apa akibat yang terakhir? Bapak Ibu, ada kelaparan. Amsal 19 ayat yang ke-15 kita baca cepat saja. Dikatakan kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Kelaparan Bapak Ibu, lenje-lenje, ya. Jangan mentang-mentang kita bekerja dari rumah, ya. Kita sekarang ini hidup bersama-sama dengan COVID-19. Kita tidak bisa menghindari COVID-19 Bapak Ibu. Makanya diterapkan sekarang bukan cuma 3M, ada 6M, ya. Selain memakai masker, mengurangi mobilitas, mempersiapkan diri untuk divaksin, selain mencuci tangan, banyak lagi. Ada 6M Bapak Ibu, sudah semakin bertambah. Ini dia. Jadi kelaparan, kalau kita tidak bekerja, kalau kita tidak giat, kalau kita tidak membangun mesbah akibat satu kata ini, malas, Bapak Ibu percayalah, bodoh, kekurangan dan kemiskinan, kelaparan itu akan menjadi bagian kita. Waduh, luar biasa. Jadi mari, ya, di tengah situasi seperti ini, kita orang-orang percaya semakin rajin, ya, semakin tekun, semakin giat, semakin ulet. Corona boleh ada Bapak Ibu, tetapi saya percaya saya dan saudara di bawah penyertaan Tuhan menjadi orang-orang yang rajin. Kitab Roma ayat 12
kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 11 dikatakan di sini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jangan pernah kendorkan kerajinan kita. Bahasa gaulnya, jangan kasih kendor katanya. Ya, semakin corona, semakin banyak pandemi di muka bumi ini, anak-anak Tuhan semakin tampil lebih rajin. Kita tunjukkan bahwasanya kita orang-orang yang memiliki integritas. Nah, saya pelajari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integritas itu berarti bermutu. Mari saya dan saudara menjadi umat Tuhan yang bermutu, yang memiliki kualitas. Akibat kita adalah orang-orang yang rajin, Bapak Ibu. Jadi saya rasa demikian bahan sharing yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau bagi setiap kita, mari untuk kita semakin rajin, karena Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus ya, adalah pribadi yang rajin. Pagi-pagi sekali dia sudah naik ke gunung berdoa, membangun mezbah. Apalagi di tengah pandemi sekarang ini, kita semakin rajin membangun mezbah, Bapak Ibu, untuk supaya kehidupan kita semakin disertai oleh Tuhan. Dan saya percaya kalau setiap kehidupan kita sudah disertai oleh Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan selalu mengikuti kita. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, jikalau melalui sharing FA kami malam hari ini, Tuhan menegur kami bahwasanya kami harus menjadi pribadi-pribadi yang lebih rajin lagi di tengah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Kami sadar penyertaan Tuhan atas umat-Mu ya Tuhan nyata, karena kami melihat sampai detik ini Engkau memberikan waktu kami untuk bernapas, hidup dan berjalan melakukan segala sesuatu. Dan biarlah kami melakukannya menjelang hari kedatangan-Mu, menjadi semakin lebih rajin Tuhan Yesus, semakin giat, tekun dan ulet ya Bapa, jelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya Tuhan. Berkati umat-Mu yang beribadah di rumah-rumah, jemaat-Mu GBI Tanjung Sari Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga, suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, anak-anak taat pada orang tua. Jadikan keluarga yang rukun dan harmonis. Kami berdoa untuk anak-anak kami, milik pusaka yang Kau tetapkan dalam kehidupan kami. Tuhan berikan masa depan yang penuh harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Pelihara anak-anak kami, cukup dan limpahkan segala kebutuhan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Ya Aba, ya Bapa, tidak henti-hentinya kami mohonkan kepadamu ya Tuhan, untuk Engkau ya Tuhan memberitakan Injil melalui hamba-hamba-Mu sampai ke pelosok-pelosok negeri yang ada di bumi Indonesia ini Tuhan, agar di mana setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Raja serta Juru Selamat bagi bangsa Indonesia, itu boleh terjadi di negeri kami. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakilnya Ma'ruf Amin ya Tuhan, Kabinet Indonesia Maju ya Bapak. Kami berdoa dari tingkat pusat hingga ke daerah, Engkau yang melindungi, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka semua untuk melakukan pekerjaannya dengan lebih baik, lebih jujur, sehingga Indonesia dibawa dalam ketentraman, kedamaian daripada-Mu Tuhan Yesus. Apa yang baik kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, nabi-nabi-Mu dari pusat, Bapak Insinyur Niko Nyoroto Harjo. Ya Tuhan, gembala pembina kami di keluarga besar GBI dan Plaza, Bapak Bambang Yonan. Gembala kami ya Tuhan, Bapak Edi Prayitno, teristimewa gembala kami di tempat ini. Bapak Anton Samsi Purba, berkati mana saja malam ini mereka berada Tuhan. Kau lindungi keluarga, bahkan keluarga besar mereka, tutup bungkus dengan darah-Mu, dalam pengasihan-Mu nyaman dan aman Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Malam hari ini kami tidak lupa mengangkat tangan kami, memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Diberkatilah tembok-tembok-Mu, sentosa dan damai sejahtera ada pada puri-Mu. Dan kami berdoa Tuhan berkati kedua belas suku bangsa Israel, dan diberkatilah mereka yang memberkati
bangsa pilihan-Mu, kota kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Malam hari ini, jikalau kami beristirahat Tuhan, Bapa yang baik, mari tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Istirahat kami boleh nyaman dan aman hingga kami besok pagi bangun dengan kesegaran daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami bertemu pisah dari tempat ini Tuhan, kami bertemu pisah dalam ibadah kami malam hari ini Bapa, kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih yang beribadah di rumah-rumah, mari angkat dan arahkan hatimu ke surga. Terimalah anugerah yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang yang sempurna oleh Yesus Kristus, dan penghiburan yang manis oleh kuat kuasa Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.